Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi Bu Bapak semua. Mohon izin Bapak Kepala. Pada kesempatan pagi hari ini, saya untuk mewawancarai terkait dengan pengambilan keputusan yang biasa Bapak Kepala ambil dalam mengambil suatu keputusan, dasar-dasar apa yang harus diambil. Yang pertama, selama Bapak kepala sekolah ini menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama salah, itu Bapak putuskan? Dalam mengambil keputusan ketika memang sama-sama benar, apalagi artinya bahwa ketika di sekolah itu ada sebuah kebijakan kaitannya anak ada kesempatan berwisata, itu aturan yang ada adalah itu sifatnya tidak wajib, itu sifatnya adalah monsukoh. Ketika itu monsukoh, tentu saja dasarnya yang pertama kan karena itu harus swadaya. Jadi semua biaya yang menanggung adalah orang tua. Itu kan aturan dari pemerintah seperti itu tidak wajib. Kemudian karena tidak wajib, maka ya terserah anak mau itu atau tidak terserah. Hanya saja mungkin ketika ada anak yang mungkin mengikuti wisata dan mungkin dari sisi ekonominya mungkin ya, kalau memang dia tidak tidak mampu untuk ya karena tidak wajib tidak bisa ikut. Tetapi kadang-kadang ada juga anak dia itu mendaftar dan ketika sudah pada waktunya bisa jadi anak itu mungkin hanya baru membayar berapa persen kan gitu. Apa yang harus saya lakukan? Nah, karena sifatnya itu ya kami juga tidak kaku, artinya saya tanya, tapi ini tidak kami vulgarkan karena saya harus diskusi dengan tim kan. Apa yang harus kita lakukan ya kita tidak gabah karena ketika saya memutuskan kan saya harus mempertimbangkan. Kalau ini saya sampaikan secara vulgar dan mungkin orang tua tahu sesuatu bahkan teman-temanku tahu, itu kan ada rasa ketidakadilan. Meskipun saya tetap berusaha bagaimana supaya anak itu bisa berangkat, karena dia sudah punya komitmen yang luar biasa ingin ikut, sehingga nanti Pak Rekor bisa jadi nanti yang pernah dan sering saya lakukan adalah saya memohon kepada orang tua di kelas itu, siapa tahu mungkin ada yang kerso dan sewu membiayai. Kalau tidak ada, langkah saya yang terakhir adalah saya memohon kepada guru bagaimana supaya anak ini bisa berangkat. Yang terakhir pun, kalau misalnya memang sudah sulit karena mungkin ada beberapa anak, maka ya boleh saja. Dia jadi ada juga yang pernah. Dan nanti menurut saya kalau sampai sudah lulus, Pak, monggo boleh. Tetapi seandainya itu pun dia tidak, ya kan yang menanggung adalah. Terima kasih Bapak untuk jawaban dari pertanyaannya. Sebenarnya dari jawaban tadi sudah nampak bahwa Bapak sebagai pemimpin sudah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun dilema etika moral. Kemudian tadi juga sudah disampaikan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak sampaikan dalam mengambil keputusan. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja selama Bapak ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Ketika ada sebuah permasalahan yang memang itu sangat urgent, sering kami mengambil langkah demi kenyamanan dan keamanan semuanya. Karena saya harus menjaga prestis dan tidak semua permasalahan itu diketahui oleh semuanya. Ya, saya ambil terobosan langkah itu hal-hal yang memang urgent dan mungkin tidak semua itu harus dikhawatirkan ketika itu ada yang tahu itu nanti akan bocor. Misalnya kasus anak tentang penggunaan misalnya obat-obat terlarang misalnya, maka apa yang harus dilakukan ya kami langsung cepat berkoordinasi diskusi dengan yang saya mungkin tidak melakukan yang langsung ya diskusi
kami juga diskusi apa yang harus dilakukan, apa sebenarnya seperti ini, apa latar belakang kami tidak langsung meletus kami sebelum ya. Selama itu kami dampingi karena kita harus bersama-sama bisa menyelamatkan anak. Tetapi notabene ketika dia sudah kategori mungkin katakan pengedar, maka itu yang cukup berat. Saya juga harus mengambil langkah itu. Lebih baik saya juga saya tawarkan kepada orang tuanya dalam rangka untuk menyelamatkan semuanya. Tentu saja biasanya kadang-kadang langkah itu harus diambil. Karena apa? Karena ada sisi khawatiran itu akan nanti bisa merusak yang lain lagi. Terima kasih Bapak. Pertanyaan berikutnya, dalam pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu pasti menjumpai tantangan gitu. Oh iya. Ya. Tantangan apa yang sering Bapak jumpai pada saat pengambilan keputusan? Semua keputusan tentu saja tidak semua warga guru itu bisa menerima apa yang saya langkahkan itu, saya putuskan. Tapi ketika kita memutuskan sesuatu yang langsung mungkin bisa jadi mereka ada yang tidak menerima, jika kita nalarkan, sehingga tujuan kita adalah menyelamatkan tidak hanya 1-2 itu tadi, tapi menyelamatkan semuanya. Pertanyaan berikutnya Bapak terkait dengan pengambilan keputusan juga. Ini apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi atau orang yang bisa Bapak ajak diskusi dalam pengambilan keputusan itu? Ya, yang saya ajak diskusi paling tidak adalah kalau kaitannya dengan anak, tentu kan yang pertama kan wali kelasnya. Karena wali kelas ini kan juga bertanggung jawab mengelola keluarga yang ada di kelas. Lalu yang kedua juga komunikasi dengan orang tua. Setelah itu baru kita komunikasi juga dengan kaitannya terkait dengan guru-guru kita. Nampaknya dari beberapa pertanyaan sudah terjawab. Yang intinya pada pengambilan keputusan itu memang harus berpikir dari beberapa sumber, kemudian juga melibatkan orang-orang yang kompeten, artinya yang bersinggungan langsung dengan kasus yang harus diselesaikan. Yang pertama dari fungsi komunikasi harus cepat. Semua harus cepat. Kalau enggak akan waktu demi waktu. Artinya ketika nanti kita lengah, kita kurang cepat, maka akan semakin tidak baik. Ya. Terima kasih Bapak atas wawancaranya pada kesempatan kali ini, menjadi pembelajaran buat kami sebagai calon guru penggerak dalam pengambilan keputusan. Memang harus banyak pertimbangan dan semuanya harus win-win solution. Saya kira cukup itu aja Bapak yang dapat kami tanyakan ke Bapak sebagai referensi kami untuk memenuhi tugas dari calon guru. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Daryanti. Waalaikumsalam Bu Bulan. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Ibu terima kasih banyak atas waktunya. Ibu sudi bertemu dengan saya untuk memberi kesempatan untuk saya belajar banyak dari Ibu selaku kepala sekolah, bagaimana memanage sekolah dengan baik dan bagaimana mengambil keputusan selama bertugas di sini. Sama-sama Bu. Siap. Bu Daryanti, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu. Iya. Mohon informasinya, ilmunya, masukannya, penjelasan. Yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral di sekolah? Ya. Dalam mengidentifikasi kasus ya atau permasalahan yang dimana di situ ada rujukan moralnya atau dilema etika yang saya merasa itu dua-duanya benar. Jadi antara masalah itu kan berarti kan ada kedua belah pihak yang sedang berselisih atau yang kita dipaksa untuk memutuskan sehingga semua bisa tetap berjalan. Yang saya lakukan itu yang pertama saya mengumpulkan banyak informasi terkait permasalahan tersebut. Kemudian saya menghubungi pihak-pihak terkait yang ada di lingkup kasus tersebut.
dan saya juga melakukan pembanding dengan aturan yang ada. Kemudian saya juga memikirkan efek dari kalau keputusan ini saya ambil efeknya apa, keputusan ini saya ambil efeknya apa. Saya mengidentifikasinya sampai sejauh ini. Luar biasa ya Ibu. Nah, jadi itu termasuk langkah-langkah atau prosedur yang telah Bu Yanti ini ya terapkan ya, yang pasti mencari informasi lalu mengumpulkan beberapa pihak yang terkait ataupun yang bisa memberikan saran terbaik sehingga pengambilan keputusan Bu Yanti berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang positif untuk seluruh warga di sekolah ini ya Bu ya. Ya, terima kasih Ibu. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bu Yanti juga bisa memberikan contoh kasus dilema etika apa saja? Yang saya anggap efektif itu ya itu tadi komunikasi aktif. Jadi ketika saya mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang benar, di satu sisi dia juga punya pembenaran yang juga tidak salah. Nah, yang saya lakukan kemudian saya melakukan pendekatan untuk akhirnya komunikasi aktif itu tadi, supaya dia juga bisa memahami kebenaran yang satunya. Nah, misalnya tentang penegakan kedisiplinan tepat waktu, misalnya ya, kebetulan kan di sini masih banyak guru muda yang punya anak kecil seperti itu. Jadi saya juga memaklumi bahwa yang mereka lakukan itu memang kewajiban mereka, salah satu perannya di rumah. Tapi di satu sisi kita punya tanggung jawab juga di sini terhadap anak-anak juga yang sudah dipercayakan kepada kita. Jadi saya mencoba membuka komunikasi aktif, jadi mengetahui kegiatan yang mereka di rumah kami seperti apa gitu kan, untuk saya bisa masuk ke perannya mereka juga, sehingga kita sama-sama bisa berempati istilahnya kan, supaya menggali kesadaran akhir pelan-pelan mereka juga merasa lebih bertanggung jawab gitu kan terhadap perannya juga di sini, kan menyadari bahwa yang bersangkutan atau mereka itu juga punya dua peran yang masing-masing memiliki tuntutan yang juga tidak kalah penting. Selama proses tadi itu ya Bu ya, menyelesaikan dilema etika terkait masalah yang Ibu paparkan, tantangannya bagi saya adalah bagaimana saya tetap bisa menjaga relasi yang baik dengan dengan yang bersangkutan, karena bagaimanapun juga mereka itu sebenarnya ya tidak salah juga, tapi karena memang perannya yang double, kita harus bersama-sama membangun sebuah kesadaran yang sama, dan hal-hal seperti itu menurut saya riskan sekali nanti merusak relasi atau hubungan. Nah, tantangannya adalah bagaimana saya tetap bisa menjaga relasi dengan baik terhadap semua yang ada dalam diri saya, dengan tetap harus meluruskan apa yang memang harus diluruskan. Jadi tetap menjaga relasi itu tetap baik, tapi tetap semua tetap ada koridornya. Itu tantangannya adalah relasinya tetap baik. Jadi tantangan sudah Ibu kemukakan bahwa bagaimana berkomunikasi dan menerapkan peraturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh warga sekolah tentang kedisiplinan tadi itu tetap utuh dalam membangun relasi dengan baik ya Bu ya. Oke. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema etika, atau ada SOP-nya seperti itu Bu, dan waktu-waktu tertentu Ibu menyelesaikan, atau apakah Ibu menyelesaikan masalah tersebut di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dan prosedurnya seperti apa? Jadi setiap kasus memiliki perlakuan atau saya membuat tindakan yang berbeda. Ada kasus yang memang harus diselesaikan di tempat apabila itu satu melibatkan orang luar, di mana pihak sekolah dituntut harus segera membuat keputusan. Nah, yang kedua juga kalau ada kasus harian rutin terkait dengan pelanggaran aturan
biasa dilakukan murid di kelas itu kan harus secara bertahap. Itu saya melakukan evaluasi setiap hari Senin pagi, saya briefing, saya tanya ke guru-guru kelas, kebetulan kelas kami hanya 6 kelas jadi nggak membutuhkan waktu banyak. Untuk secara briefing kan singkat, ada catatan khusus apa di setiap kelas gitu kan. Dari minggu yang lalu kelas 1 ada catatan khusus nggak kan, kajian apa atau soal betul apa gitu kan. Nah itu seperti itu untuk yang apa namanya terlihat titik-titiknya itu seperti itu. Tapi kalau yang kasus tertentu memang ada yang harus di tempat gitu. Ya. Jadi sesuai dengan jenis dan sifat kasus tersebut ya Bu ya. Dan yang pasti kuncinya itu setiap hari Senin ada briefing dengan reminder apakah ada permasalahan catatan khusus di setiap kelas ya. Jadi wali kelas mengungkapkannya langsung dan disolusikan bersama seperti itu. Selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, seseorang itu ada, ya artinya seseorang itu ya orang-orang yang ada dalam tim saya. Kenapa kok mereka bisa membantu saya? Karena mereka memiliki keterbukaan terhadap saya sehingga amat sangat membantu sekali bagi saya untuk membuat keputusan. Jadi yang menjadikan Ibu memiliki tolak ukur atau pandangan dalam segala pengambilan keputusan adalah rekan-rekan sejawat khususnya yang ada di dalam tim tersebut ya Ibu ya. Juga akan melibatkan orang tua atau mungkin pihak ketiga yang memang terkait dalam kasus tersebut. Dan sebagai pertimbangan itu pengetahuan paling puncak itu ketua komite. Sebagai pertanyaan penutup dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, Ibu banyak sekali ilmu kepada saya bagaimana Ibu menelaah, menilai serta mengeksekusi suatu permasalahan etika apa itu tadi dilema etika. Maka pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam Ibu mengambil keputusan seluruh permasalahan yang telah Ibu hadapi dan Ibu ambil keputusannya itu ilmu atau pembelajaran apa yang bisa Ibu petik? Pembelajaran yang bisa saya ambil dari proses yang sudah terlewati adalah ketika menghadapi suatu kasus itu kadang kita ada kalanya kita butuh ketenangan sebelum akhirnya memutuskan. Tapi ada juga kalanya ketika kondisi saya ada dalam full tank bisa langsung memutuskan ketika ketemu suatu kasus datanya sudah lengkap. Tapi kadang juga perlu menangkap dulu. Karena kan ada kasus yang tiba-tiba membuat kita langsung ketika dalam posisi tinggi baik emosi atau pikirannya itu ya, yang diperlukan adalah nanti dulu kita perlu waktu. Iya. Jadi ini pembelajaran yang bisa kita petik dari Bu Daryanti adalah ketika kita menghadapi suatu kasus atau permasalahan di mana di dalamnya ada dilema etika, maka yang terpenting adalah mencari ketenangan diri dulu sebelum mengambil keputusan, mengumpulkan informasi dan data sebaik-baiknya ya Bu ya, lalu berpikir jernih dan berdiskusi ya apabila membutuhkan saran atau informasi dari tim ataupun pihak-pihak lain dalam pengambilan keputusan, karena tujuan pengambilan keputusan itu adalah terbaik yang kita ambil terbaik dan tidak merugikan untuk pihak lain. Luar biasa sekali Bu Daryanti. Terima kasih. Terima kasih waktunya, terima kasih ilmunya, terima kasih pemaparannya. Sangat bermanfaat buat saya. Amin, mudah-mudahan belajar bersama bulan. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.